lebih berorientasi pada ego kita masing-masing. Kamu harus ngertiin saya dong, kamu harus ngerti saya, fahami saya, penuhi hak-hak saya. Pokoknya saya. Orang luar yang beragam, yang berbeda, kita minta, kita harapkan, bahkan kita tuntut untuk menjadi apa yang saya kehendaki. Padahal jadul ulya khairun menjadi sufla. Memberi itu adalah inti ajaran agama. Memberi gitu. Lihat saja tatbiqus syariah, maqasidus syariah. Semua penetapan syariat dalam Islam itu selalu berorientasi untuk kepentingan orang banyak. Tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri. Betul, ketaatan itu untuk memperbaiki kualitas personal, kualitas individual secara personal. Tapi itu tidak titik, itu koma. Kualitas personal itu harus mengejawantah, harus manifest, harus mewujud pada kemaslahatan bersama secara sosial. Misalnya apa? Sholat tidak hanya melulu untuk bentuk komunikasi kita dengan Tuhan, bentuk ketaatan kita secara pribadi kepada Tuhan. Tidak hanya itu, tapi tanha 'anil fahsya wal munkar. Inna sholata tanha. Agar kita tidak merusak diri sendiri, fahsya, merusak orang lain, kemungkaran. Itu kan sosial gitu. Bahwa masing-masing kita itu jangan melakukan tindakan merusak. Itulah kenapa sholat harus berulang-ulang dan seterusnya. Puasa lebih untuk mengendalikan hawa nafsu, supaya tidak musuh terbesar itu hawa nafsu diri kita sendiri, agar kita tidak destruktif, tidak madorot dan seterusnya. Semuanya terkait dengan kepentingan sosial. Nah, poin yang ingin saya garis bawahi kembali kepada penyikapan terhadap perbedaan. Ini menjadi penting karena keragaman itu sunatullah, sesuatu yang given, sesuatu yang tidak bisa untuk kita tolak. Maka bagaimana Islam memandang, memaknai keragaman perbedaan? Ada dua ayatnya yang sangat baik sekali. Allah memberikan gambaran apa sih sebenarnya tujuan dari keragaman itu. Dalam ayat yang satu Allah mengatakan apa yang inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menggunakan kata diksi khalaqa dalam konteks menjadikan kita laki-laki atau perempuan, tapi dalam konteks bersuku-suku berbangsa-bangsa Allah menggunakan kata ja'ala. Para mufassir membedakan itu ciptaan dan menjadikan, menciptakan dan menjadikan. Kalau kholako itu sama sekali otoritas mutlak Allah, tidak ada intervensi di luar Allah. Tapi kalau ja'ala, para mufassir mengatakan itu ada intervensi manusia. Tapi yang menarik yang ingin saya katakan, lita'arofu itu tidak hanya sekedar saling mengenali, saling mengenali. Lihat penggunaan kosakata lita'arofu, saling. Jadi tadi itu memberi, gitu. Saling mengenali, tapi tidak hanya berhenti di situ. Yang dimaksud mengenali itu lagi-lagi para mufassir mengatakan dengan saling mengenali, lalu kemudian saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling mengisi, saling melengkapi, saling berbagi, saling berkooperasi, saling bersinergi. Itu yang dikehendaki oleh Allah dalam konteks menciptakan, menjadikan keragaman, sinergitas, kerjasama, kooperasi. Tapi di sisi lain, di ayat lain Allah mengatakan apa? Walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidatan. Walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum. Jadi kalau saja Allah itu mau, maka kita semua akan dijadikan ummatan wahidatan, umat yang homogen, umat yang tunggal, yang
yang satu, yang seragam. Kalau saja Allah mau, kalau Allah itu mau, semua umat manusia itu dijadikan muslim semua. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa. Apa yang nggak bisa oleh Allah? Maha segala, maha kuasa, maha. Allah apa yang tidak bisa? Dijadikan semua manusia di dunia ini orang Bugis semua misalnya. Apa susahnya bagi Allah? Atau orang Maluku semua? Apa susahnya? Enggak. Tapi Allah tidak lakukan itu. Allah tidak